Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita bertemu kembali pada pertemuan terakhir di perkuliahan ini. Tema minggu ini adalah rujuk. Ya. Nah, batasan dari pokok bahasan kita tentang rujuk ini adalah kita akan membahas pengertian rujuk, syaratnya rujuk, kemudian tata cara pelaksanaan rujuk ditinjau dari segi agama maupun dari hukum negara. Nah, kita lihat dulu pengertiannya, ya. Dari sisi pengertian, rujuk itu dalam istilah hukum disebut raja'ah. Ya, raja'ah. Rujuk secara bahasa itu berarti tahapan untuk kembali. Nah, kemudian rujuk dalam syara itu mengembalikan istri yang masih dalam masa iddah. Jadi ada fase perempuan yang dalam masa iddah namanya ketika bercerai yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, itu ada kebolehan untuk kembali dari suaminya. Nah, kemudian menurut ahli fikih Al-Mahali ini ahli fikih yang hidup di zaman 1300 Masehi gitu. Dia berpendapat bahwa rujuk itu artinya kembali ke dalam hubungan perkawinan dari cerai bukan ba'in selama dalam masa iddah. Saya berharap masih ingat ya Anda ya. Perceraian itu ada yang istilahnya ba'in, ada istilahnya roji gitu kan. Nah, kemudian kita lihat maksudnya meneruskan atau mengekalkan kembali hubungan perkawinan antara pasangan suami istri yang sebelum itu dikhawatirkan dapat terputus karena dijatuhkannya talak raji oleh suami. Jadi beliau lebih sedikit memberikan pengertian yang spesifik. Kemudian rujuk itu juga merupakan hak suami yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, rujuk yang berasal dari bahasa Arab telah menjadi bahasa Indonesia, yang artinya dalam kamus besar bahasa Indonesia itu kembalinya suami kepada istri yang ditalak, yaitu talak 1 atau talak 2 ketika istri masih di masa iddah. Nah, kemudian dasar hukum secara syariah apa? Dasar hukum secara syariah itu ada dalam surat Al-Baqarah ya ayat 228 dan juga 229. Nah, artinya suami mereka lebih berhak untuk merujukinya jika mereka merasa menginginkan islal atau damai. Gitu. Talak yang tidak dapat dirujuk itu ada 2 kali. Talak yang dapat dirujuk itu ada 2 kali. Setelah suami dapat menahan dengan baik atau melepaskannya dengan baik. Nah, jadi ketika hak rujuk itu ada di pihak suami, tetap saja laki-laki tidak boleh sewenang-wenang gitu ya dalam menggunakan haknya tersebut. Jadi tetap memperhatikan norma umum ya, norma dasar dari suatu hubungan baik. Gitu. Nah, kalau dalam artian seperti ini, kalau memang mau dirujuk, ya rujuk dia baik-baik untuk niat baik. Gitu. Kalau seandainya mau dilepaskan, ceraikan dia juga dengan baik-baik sehingga masing-masing pihak untuk bisa memulai kehidupan yang baru lagi. Nah, kalau dalam hadis ya, jadi itu kan dasar Quran. Kalau hadis Nabi, kita bisa lihat bahwa Rasulullah tersendiri pernah melakukan talak juga kepada Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar ini adalah anak dari Umar bin Khattab yang dinikahi oleh Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah merujuknya kembali dan bersabda, ya, Jibril telah menemuiku lalu berkata, rujuklah Hafsah karena dia wanita yang rajin berpuasa dan qiyamul lail. Jadi sungguh dia istrimu di surga, gitu lanjutan hadisnya. Ini adalah riwayat dari Abu Daud dan riwayatnya sanad yang hasan. Jadi Abu Daud itulah salah seorang periwayat hadis dari 6 periwayat hadis yang terkenal di dunia. Kemudian sanad hasan ini hanya sekedar mengingatkan saja bahwa hadis ini tidak diucapkan ketika Nabi Muhammad hadis ini tidak didengarkan oleh banyak orang. Dalam artian Nabi mengucapkan itu mungkin pada 1 orang atau 2 orang. Ya, tidak dalam sebuah majelis gitu. Makanya namanya hadisnya hasan. Jadi periwayatnya hanya 1 atau 2 orang.
bukan jumhur ulama. Biasanya kan kita mendengar hadis jumhur ulama. Nah, ini hadisnya hasan. Oke, kita lanjutkan hikmah rujuk. Rujuk itu ya diaturnya rujuk dalam hukum syara itu ya karena padanya terdapat beberapa hikmah yang dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia atau menghilangkan kesulitan dari manusia. Ya. Banyak orang yang menceraikan istrinya tidak dengan pertimbangan yang matang, sehingga segera setelah putus kawin timbul penyesalan di salah satu pihak atau keduanya. Jadi dalam keadaan menyesal itu sering timbul keinginan untuk kembali, ya kan, dalam kehidupan perkawinan. Namun akan memulai perkawinan baru menghadapi kendala atau kesulitan. Nah, adanya lembaga rujuk ini menghilangkan kendala dan kesulitan tersebut. Nah, kemudian syarat rujuk apa? Ulama fikih menetapkan syarat sahnya rujuk itu adalah yang pertama, suaminya itu melakukan rujuk adalah orang yang cakap bertindak hukum, ya, balik dan berakal. Ini yang kedua, suami yang akan rujuk harus menyatakan dengan jelas keinginannya atau dapat juga dengan sindiran. Ya, sebagian ulama ada juga yang berpendapat boleh langsung dengan perbuatan. Nah, kemudian yang ketiga, status wanita yang sedang ditalak harusnya masih berada dalam masa idahnya. Yang keempat, rujuk harus dilakukan secara langsung tanpa ada persyaratan yang dibuat oleh si suami sendiri. Kalau kita lihat syarat rujuk menurut beberapa ulama ya. Ini ada Imam Syafi'i ya. Yang pertama adalah bekas istri sudah dicampuri. Jadi baru muncul rujuk gitu. Sebab itu bekas istri yang belum dicampuri tidak boleh dirujuki karena dia tidak punya masa idah. Jadi kalau ba'da duhul ya dia nggak ada masa idah. Perceraian yang yang qabla duhul dia tidak ada masa idah sehingga tidak ada masa rujuk. Jadi kalau mau nikah ya kawin lagi seperti biasa. Nah, kemudian yang kedua, talak yang dijatuhkan tiada disertai dengan idwal dari pihak istri. Sebab itu istri yang ditalak dengan disertai idwal dari pihak istri tidak boleh dirujuki. Idwal itu seperti ada perlawanan gitu. Ya. Rujuk itu dilakukan waktu bekas istri masih dalam idah atau kalau bekas istri telah habis waktu idahnya tidak boleh dirujuk kembali. Kemudian yang keempat adanya ucapan rujuk. Rujuk itu dilakukan dengan ikrar, dengan lisan menurut mazhab Syafi'i. Seperti ada perkataan aku kembalikan engkau kepadaku atau aku rujuk kepadamu. Nah, kemudian kalau di dalam KHI, dalam kompilasi hukum Islam, ya, ada kita temukan rujuk itu di pasal 150 atau pasal 166 atau pasal 167, 168 dan juga 169. Jadi cukup banyak juga ya aturan-aturan mengenai rujuk dalam KHI. Kita lihat di 150 itu bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa idah. Yang kedua, pasal 166, rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal. Ya, yang pertama adalah putus yang perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh 3 kali. Talak yang dijatuhkan qabla dukhul. Kemudian yang kedua, putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khulu. Jadi kalau sudah diputus di pengadilan, ya masih bisa. Dia bisa dimintakan rujuk. Nah, kalau kita lihat tata cara rujuk, ya kita juga temukan di dalam KHI, terutama di pasal 167. Suami yang berhak merujuk istrinya datang bersama istrinya ke pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan. Jadi kalau kita mengikuti administrasi negara, maka harus ada juga surat talak yang dari pengadilan. Ya. Nah, kemudian rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan pegawai pencatat nikah. Gitu. Harus ada persetujuan istri. Kemudian ketika pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah memeriksa menyelidiki ya, apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat rujuk menurut hukum nikahan atau menurut hukum perkawinan.
apakah masih dalam fase talak rajik misalnya. Itu harus ada penelusurannya atau penyelidikannya atau pemeriksaannya oleh pegawai pencatat nikah itu. Kemudian setelah itu suami mengucapkan rujuknya masing-masing bersangkutan dan menandatangani buku pendaftaran rujuk. Ya, ini untuk administrasi negara biasanya. Nah, setelah rujuk itu dilaksanakan, pegawai catat nikah itu menasihati suami istri. Jadi ini perlu juga ya, ada lembaga, satu lembaga di negara kita ini sebenarnya lembaga yang berfungsi ya seperti lembaga penasehat itulah untuk perkawinan. Karena kita tahu angka perceraian di Indonesia itu sebenarnya ya lumayan tinggi. Nah, tata cara rujuk menurut ulama, ya rujuk juga bisa dilakukan dengan perbuatan. Namun beberapa ulama berbeda pendapat. Ya. Jadi kalau jumhur ulama, termasuk Imam Syafi'i berpendapat bahwa rujuk harus dilakukan dengan perbuatan ucapan dan tidak dapat hanya dengan perbuatan saja. Ya, kecuali kalau dia bisu, maka rujuk bisa dilakukan dengan isyarat. Nah, kalau menurut Imam Hanafi, Maliki serta Hambali, rujuk itu boleh dilakukan dengan perbuatan saja, ya tanpa harus ada ucapan terlebih dahulu. Jadi tidak perlu ikrar. Nah, mereka berpendapat demikian dengan alasan karena bekas istri pada hakikatnya masih menjadi istri bagi suaminya. Dan waktu iddah itu adalah waktu yang memilih rujuk atau akad cerai. Sedangkan memilih itu boleh dilakukan dengan perkataan atau perbuatan. Jadi ada juga perbedaan dari ulama terhadap bagaimana tata cara rujuk. Nah, kalau kita lihat rujuk itu memang hanya ada di kompilasi hukum Islam, ya. Secara undang-undang negara dalam Undang-Undang Nomor 174 ya atau Junto 16 2019 itu tidak ada aturan rujuk, ya. Kenapa kira-kira demikian? Nah, ini karena aturan rujuk itu hanya ada dalam hukum Islam sebenarnya, ya, dan dalam hukum lain ya tidak ditemukan, sehingga sedangkan hukum Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 itu adalah hukum perkawinan secara umum, ya, hukum perkawinan secara umum. Makanya kita tidak temukan rujuk. Nah, selanjutnya macam-macam rujuk, ya. Rujuk untuk talak 1 dan talak 2 itu namanya talak rajik, ya, talak 1 dan talak 2. Dasar hukumnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 231. Apabila kamu mentalak istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Atau ceraikan mereka dengan cara yang ma'ruf juga, atau cara yang baik juga. Jangan kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan. Karena dengan demikian itu kamu menganiaya mereka. Karena siapa yang berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Nah, janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Alkitab dan Al-Hikmah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya dan bertakwalah kepada Allah. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua adalah rujuk untuk talak 3 atau talak bain. Nah, kalau talak bain itu adalah talak 3, ya. Hukum rujuk untuk talak ini harus nikah baru, ya, pernikahan baru, yaitu tentang persyaratan adanya mahar, adanya wali, dan persetujuan segala macam. Hanya saja jumhur ulama, pendapat sebagian besar ulama, bahwa untuk perkawinan ini tidak dipertimbangkan berakhirnya masa iddah. Jadi talak bain itu kan biasanya ketika sangat emosi, ya dia bilang saya langsung talak 3 kamu, gitu. Nah, itu tidak mempertimbangkan masa iddah, walaupun talak bain ada masa iddahnya. Tapi kalau seandainya seperti itu, ya kalau mau rujuk ya harus nikah lagi, gitu. Beda dengan rajik yang kalau seandainya tanpa nikah lagi, selama masih dalam fase iddah, itu bisa balik lagi.
bisa tanpa ada pernikahan segala macam. Itu bedanya. Kemudian apa hikmahnya ya? Aturan tentang rujuk ini merupakan indikasi bahwa Islam itu sebenarnya menghendaki suatu perkawinan yang dapat berlangsung kekal. Oleh karena itu, jika ada perceraian, maka mantan suami tetap diprioritaskan untuk menyambung kembali tali perkawinan. Nah, sebelum kesempatan itu diambil oleh orang lain. Namun demikian, istri juga berhak menerima atau menolak keinginan rujuk dari mantan suaminya. Gitu ya. Oleh karena itu, seorang laki-laki disarankan untuk tidak mudah mengucapkan cerai pada istrinya. Karena ketika istri yang telah dicerai 3 kali, maka hak suami untuk rujuk itu bisa gugur. Ya, dia tidak bisa lagi rujuk kepada mantan istrinya, bahkan tidak boleh menikah kembali kecuali mantan istrinya tersebut terlebih dahulu telah menikah dengan orang lain. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat pasal 168 ya, dan juga pasal 169 itu adalah pengaturan tentang hukum administratifnya, syarat-syarat administratifnya dari rujuk ya. Kita lihat nih, dalam hal rujuk dilakukan di hadapan pembantu pencatat nikah ya. Daftar rujuk itu dibuat 2 rangkap, diisi dan ditandatangani oleh masing-masing bersangkutan ya. Jadi ada suami dan istri gitu. Setelah dikirim kepada pegawai pencatat nikah dan kemudian disertai keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku pendaftaran. Nah, kemudian pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh pegawai pencatat nikah itu dilakukan selama-lamanya 15 hari sesudah rujuk dilakukan. Ya. Nah, apabila lembaran pertama dari daftar itu hilang, maka pembantu pencatat nikah membuat salinan dari daftar kedua dengan berita acara tentang sebab hilang. Nah, itu masalah administratifnya gitu. Dan kalau dilihat di 169, pegawai tersebut membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada pengadilan agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan. Nah, kepada suami istri masing-masing diberikan kutipan buku pendaftaran rujuk. Ya. Nah, kemudian suami istri, ini ayat 2-nya, suami istri atau kuasanya dengan membawa kutipan buku pendaftaran rujuk tersebut datang ke pengadilan agama, tempatnya berlangsung talak dahulu untuk mengurus dan mengambil kutipan akta nikah. Nah, kemudian yang ketiga, ayat 3-nya, catatan yang dimaksud dalam ayat 2 berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk, kemudian nomor maupun tanggal kutipan buku pendaftaran rujuk, dan tanda tangan panitera. Nah, jadi tidak hanya lembaga pernikahan saja yang punya aturan-aturan tahapan-tahapan tersebut ya, tapi juga ketika kita melakukan rujuk, ini juga hampir-hampir mirip sebenarnya tahapan tersebut dengan pernikahan. Ya, mensyaratkan ada pencatatan-pencatatan. Kenapa? Karena biasanya kalau orang sudah cerai dan itu ada proses di pengadilan, maka akan keluar akta cerai. Nah, sehingga harus juga didaftarkan untuk rujuk sehingga bisa menimpali akta cerai tersebut, gitu, atau menutup akta cerai tersebut. Gitu. Jadi ada catatan-catatan tertentu yang harus dijalankan oleh orang-orang yang merujuk. Demikian perkuliahan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.